Selamat tahun baru adik-adik, selamat tahun baru kakak-kakak, selamat tahun baru semuanya. Sukses di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom. Ini episode spesial Karina. Apa ya hari ini? Tanggal berapa ya hari ini? Tanggal berapa? Hari tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Ngapain tanggal 1 Januari? Tanggal 1 Januari tahun baru Kak. Oh iya. Jadi hari ini kita merayakan tahun baru. Kemarin tahun 2020. Hari ini tahun berapa? 2021. Kita sudah melewati 2020 bersama penyertaan Tuhan, bersama kasih setia Tuhan, dengan segala hal yang bersama. Kita kan biasanya sekolah minggu, kita nggak sekolah minggu ya Pak ya. Kita cuma pakai online. Di 2021 ini nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita sembah. Haleluya. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Siapkan hati, posisi berdoa. Kita mau menyembah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur
Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dari awal sekali lagi ya. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami bersyukur Tuhan, Kau izinkan kami melewati 2020 dalam genggaman tangan-Mu dan kasih setia-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami bersama berdoa untuk Engkau tetap pimpin kami di 2021 dalam genggaman kasih-Mu pula. Apapun yang terjadi atas kami, ajari kami anak-anak-Mu tetap bersyukur dan mengandalkan Engkau. Kami mau berpaut kepadamu, kami mau Tuhan untuk diam di bawah kaki-Mu, menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang tetap murah hati, anak-anak yang mengasihi-Mu. Jika sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu merema dalam hati kami, menjadi satu benih firman yang kuat dalam hati kami, tertanam, bertumbuh, dan berbuah manis bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akhiri jam pujian penyembahan kami ini, agar tetap kami bersuka cita, kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di hari Minggu ya. Dadah. Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan saya Kakak Reni untuk penyampaian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, yuk semuanya sebelum kita dengar firman Tuhan,
kita berdoa dulu. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur saat siang hari ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau terangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar melalui kakak kami boleh Tuhan Yesus mengambilnya menjadi satu kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan adik-adik ya. Iya adik-adik, hari ini kita cerita tentang kemurahan ya adik-adik. Tahu nggak itu kemurahan itu adalah salah satu buah roh adik-adik ya. Nah adik-adik tahu nggak sih bahwa kemurahan itu adalah buah roh yang yang kelima adik-adik ya. Nah adik-adik tahu nggak sih kalau hari ini kita telah menginjakkan kaki kita di tahun yang baru adik-adik ya. Jadi tahun yang baru yaitu tahun 2021 ya adik-adik. Jadi kita bersyukur adik-adik kalau sampai hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan, orang tua kita juga sehat ya. Kita dalam perlindungan Tuhan adik-adik ya. Semuanya karena kemurahan Tuhan ya adik-adik. Hari ini kita akan cerita tentang kemurahan hati ya. Yuk kita semua buka Alkitabnya. Kita akan baca bareng-bareng. Kita buka dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-37, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, yuk kita bareng-bareng baca 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini
menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya adik-adik, hari ini kita cerita tentang kemurahan hati. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih ya, buat adik-adik semua ya. Kakak yakin dan percaya bahwa kita pernah melakukan yang namanya kemurahan ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa arti kemurahan? Ya, kemurahan itu artinya adalah ringan tangan ya, adik-adik ya. Punya rasa kasihan ya, terus punya rasa menolong orang lain ya adik-adik. Pasti adik-adik pernah menolong sesama teman ya. Berarti kalau adik-adik pernah menolong sesama teman atau menolong orang lain, itu sudah dikatakan yaitu kemurahan adik-adik ya, kemurahan hati ya. Jadi kalau adik-adik belum pernah melakukan kemurahan hati, nih dari sekarang adik-adik ya, coba kita belajar untuk kemurahan hati, yaitu untuk selalu menolong orang yang susah ya adik-adik. Umpamanya kita punya barang sesuatu yang berlebih atau mungkin 2 atau 3, kita boleh berbagi ya adik-adik, buat teman, buat siapa aja yang membutuhkannya. Itu sudah termasuk dengan kemurahan hati ya adik-adik. Kita mau cerita tentang orang Samaria adik-adik. Bagaimana orang Samaria itu dia punya belas kasihan yang tinggi ya. Dia punya empati yang sangat tinggi, yang sangat baik ya. Ketika orang terluka dia mau menolong ya adik-adik. Coba kita tadi kan sudah baca ayatnya tuh, yaitu dari ayat yang keberapa tadi adik-adik ya. Nah, jadi ada tiga ya, 3 tipe manusia ya dalam ayat ini yang kita dengar ya. Nah, jadi ceritanya begini adik-adik ya. Ada seorang Yahudi ya, berjalan dari Yerusalem ke Yeriko ya. Dia membawa sesuatu tuh untuk bekal di perjalanan. Nah, tiba-tiba adik-adik di tengah jalan, orang Yahudi itu dirampok oleh penjahat adik-adik ya. Wah, dia semua yang dimilikinya diambil. Dan bukan hanya diambil adik-adik, terus dia dipukuli lagi ya, sampai hampir mau mati. Hanya dibiarin aja gitu adik-adik ya, tergeletak di jalan ya. Terus ada seorang imam ya, dia hanya lihat doang adik-adik ya. Dilihat, terus dilewatin aja begitu ya adik-adik ya. Terus yang kedua, ada seorang Lewi lagi lewat adik-adik, terus dilihat, dia juga langsung aja pergi. Tapi lihat nih, ada orang Samaria lewat adik-adik. Wah, ketika dia lihat adik-adik ya, ada orang yang sudah hampir setengah mati adik-adik, dia langsung ada rasa kasihan ya. Akhirnya luka-lukanya diobatin sama dia ya. Terus dibawanya ke penginapan adik-adik ya. Dia bilang ke orang yang penginapan itu untuk dititip di situ. Terus dia kasih duit ya adik-adik ya. Nah, udah gitu sampai dia bilang begini ke orang yang penginapan, "Nanti kalau masih ada pengeluarannya biaya untuk anak ini, nah nanti kalau aku datang ke sini akan aku bayar semuanya." Nah adik-adik, begitulah hati orang yang bermurah hati ya, yang sangat baik hati. Dia suka menolong ya adik-adik. Jadi adik-adik, kita juga sebagai anak Tuhan harus mau berbagi adik-adik ya, harus mau menolong orang lain ya, orang yang terluka, orang yang susah ya. Kita harus mau menolong ya, karena orang yang murah hati akan ditolong oleh Tuhan. Orang yang murah hati, Tuhan juga akan bermurah hati.
hati. Ya adik-adik, kita harus berbagi sesama teman ya. Kita tidak boleh sombong ya. Kita harus baik hati adik-adik ya, agar kita juga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan ya adik-adik. Coba adik-adik, kakak mau tanya nih, menurut adik-adik perbuatan siapakah yang paling mulia di hadapan Tuhan? Apakah tadi seorang sama imam tadi, atau orang Lewi, atau orang Samaria? Menurut adik-adik siapa? Tentunya yang ketiga adik-adik ya, yaitu orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati ya adik-adik ya. Jadi kita harus selalu bermurah hati, karena Tuhan senang kepada orang-orang yang murah hati ya. Coba adik-adik kita buka lagi, yaitu Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36 ya adik-adik, kakak baca ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati ya. Adik-adik kita harus menjadi orang yang murah hati ya. Jadi di awal tahun yang baru ini kita belajar untuk saling menolong orang lain ya. Kita harus punya rasa kasihan, kita harus punya rasa peduli terhadap orang lain ya adik-adik ya. Terus kita ini kan masih ada di dalam keluarga, ada papa, ada mama, atau mungkin punya abang atau punya adik. Nah, kita juga harus murah hati. Artinya kalau papa mama di rumah minta tolong bersihin sesuatu atau tolong sapuin rumah, adik-adik harus mau ya adik-adik ya. Nggak boleh melawan orang tua ya adik-adik. Jadi itu juga sudah termasuk murah hati. Jadi mau menolong orang tua ya adik-adik ya. Tidak selalu melawan orang tua, terus bikin kesel orang tua ya adik-adik. Terus kita juga harus membantu pekerjaan rumah, umpamanya membersihkan tempat tidur kita sendiri ya. Terus kalau mandi harus udah bisa mandi sendiri ya adik-adik ya. Kalau udah gede mah terus makan jangan disuapin lagi ya adik-adik ya, karena itu juga sudah murah hati adik-adik ya, sudah menolong orang tua, bikin bangga orang tua ya adik-adik. Jadi kita harus belajar lebih lagi untuk melakukan buah roh yang kelima adalah murah hati ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk tetap selalu ada dalam kemurahan Tuhan ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu hari ini. Kami telah belajar tentang kemurahan hati. Kami rindu Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa mau menolong, hati yang mau selalu berbagi kepada sesama teman kami, agar kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kakak-kakak kami, berkati orang tua kami, berkati juga kami sendiri. Kami mau Tuhan Yesus senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berikan kami kepintaran, berikan kami kecerdasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati.